السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوساطها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, mohon izin pada Pak Imam Masjid Raya Magatsari, kemudian minta izin juga kepada tuan guru, para masyayikh yang hadir pada malam hari ini untuk duduk di sini untuk sedikit menyampaikan amanah daripada pengurus masjid, menyampaikan mau'izatul hasanah tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati para tokoh masyarakat, para bapak-bapak, para ibu-ibu, tamu undangan, kemudian para tim hadrah, para hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dijumpai, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kali ini adalah kali yang kedua saya mengisi ceramah Mau'izatul Hasanah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun lebih kurang 2 tahun yang lalu ya, kita ketemu di sini dalam acara yang sama. Mudah-mudahan niat baik kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan diberikan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abdullah, buah hati Siti Aminah, intan permatanya kota Mekah dan Madinah. Beliau adalah bapak proklamator yang tidak pernah naik motor dan juga tidak pernah kerja kantor, apalagi menjadi seorang koruptor. Beliau Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati hari kelahiran beliau, malam kelahiran beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap tahun kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapatkan kemuliaan, kita ingin mendapatkan keistimewaan dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu.
Karena kita ini Bapak Ibu adalah umat yang mulia. Kita ini adalah umat yang istimewa. Lebih mulia, lebih istimewa dibandingkan dengan umat-umat yang lain sebelum kita. Saking mulianya kita. Nabi Musa sendiri kepengen supaya kita ini menjadi umatnya. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu, saya bawa kitab ini. Judulnya Qasasul Anbiya, karya ulama tafsir. Namanya Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Beliau ahli tafsir, pakar tafsir, mengarang kitab judulnya Qasasul Anbiya pada halaman yang ke-246. Kita akan mengkaji bagaimana kemuliaan kita selaku umatnya Nabi Muhammad. Mengapa kita mulia? Karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lahir ke dunia ini, maka kita ini menjadi umat yang mulia. Kalau bukan karena Nabi lahir ke dunia ini, maka kita tidak bakal menjadi umat yang mulia. Bagaimana mulianya kita? Wa qala Qatadah. Qatadah pernah berkata. Apa kata Qatadah? Qala Musa. Suatu ketika Nabi Musa itu pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu, berapa lama kita malam ni? 30 menit lah tak? 40 menit lah. Berapa? 1 jam, 2 jam. Kalau sampai subuh minta maaf nian, saya balik dululah. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah. Sesungguhnya aku pernah menemukan di dalam Taurat. Alwah di sini bermakna Taurat. Karena Taurat itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya Allah, aku pernah menemukan di dalam kitab Taurat. Apa itu? Ummatan, sekelompok umat. Khaira ummatin, sebaik-baik umat. Bagaimana cirinya sebaik-baik umat yang disebutkan Nabi Musa? Yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak yang ma'ruf, mereka mengajak yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah yang mungkar. Kalau yang baik mereka suruh, yang mungkar mereka cegah. Kalau ada maksiat mereka larang. Kalau yang baik-baik mereka laksanakan. Ada peringatan Maulid Nabi, mereka hadir. Ada peringatan Isra Mi'raj, mereka hadir. Peringatan Nuzulul Quran, mereka hadir. Ini yang baik-baik. Kalau ada yang berjudi, mereka larang. Kalau ada yang berzina, mereka larang. Kalau ada yang minum minuman keras, mereka larang. Lalu disitulah permintaan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ij'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Apa kata Allah? Allah berfirman, wahai Musa, tilka ummatu Ahmad. Wahai Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini Pak dianggap adalah umat yang paling baik, umat yang paling mulia. Karena kita banyak mengajak yang baik, mencegah yang mungkar. Kita lihat bagaimana ayahnya Imam Abu Hanifah. Kenal Pak ayahnya Imam Abu Hanifah? Kenal tak? Tahu Pak? Ini bedanya tahu dengan kenal. Kalau kenal, kapan kenalannya? Tapi kalau tahu berarti pernah dengar atau pernah belajar. Imam Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit bin Marzaban. Thabit bin Marzaban dikisahkan oleh Syekh Sayyid Afifi dalam kitab Hayatu Abi Hanifah bahwa satu ketika Thabit bin Marzaban ini pernah pulang dari pengajian. Ini kita tengok umatnya Nabi Muhammad mengerjakan yang baik. Thabit bin Marzaban pulang dari pengajian langsung menuju ke sungai, merenung.
Enak Pak menghayal tuh Pak. Iya tak? Enak tak menghayal tuh? Enak. Merenung. Jadi suatu ketika merenung, lewatlah apel. Apel itu jatuhnya dari ulu sana ke hilir. Jadi ketika di hadapan Sabit bin Marzaban langsung diambil. Apel itu langsung dimakan tanpa pikir lagi Pak. Sudah masuk apel itu separuh, baru dia teringat, astagfirullahaladzim, ini apel ini bukan punya saya. Apel ini punya orang. Walaupun dia hanyut ke sungai ini apel ini punya orang, bukan punya saya. Maka tidak berhak saya makannya. Separuhnya ini adalah haram saya makannya. Itu Pak kalau orang alim Pak. Barang yang lewat, yang bukan punya dia, walaupun itu memang barangnya sudah jatuh dimakan, haram masuk dalam perut. Kalau kita belum tentu Pak. Dikit juga masuknya kan kalau kita gitu kan. Belum banyak, belum sekilo. Akhirnya Sabit bin Marzaban pergi ke hulu sana mencari batang apel. Pergi. Akhirnya ketemu Pak batang apel itu. Ternyata batang apel cuma satu di situ. Kebetulan ada yang punya batang itu. Apakah Bapak yang punya? Ya, sini saya yang punya. Tadi kebetulan di hilir sana saya makan apel ini hancur. Tanpa disadari sudah masuk ke dalam perut saya. Saya mohon kepada Bapak, mohon ikhlaskan apel yang sudah masuk dalam perut saya ini. Untuk menjaga ilmu saya, untuk menjaga diri saya daripada perbuatan yang haram. Karena dalam hadis disebutkan innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Pamanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga diri dan agamanya. Ini yang dia pegang, Pak. Kata tuan rumah, wah ini bukan pemuda biasa ini. Ini pemuda yang luar biasa. Jarang kita ketemu seperti ini. Tidak bisa. Kamu harus kerja dulu dengan saya. Kerja Pak. Kalau gitu sudahlah, iyalah saya kerja dulu. Udah kerja Pak, baru Pak nanya lagi, wahai Tuan, tolong ikhlaskan apel yang sudah masuk dalam perut saya ini. Kalau gitu Pak, serah kau lah. Nak kerja nak idak, sudahlah balik lah. Kan kalau kita gitu. Tapi ini orang tua Pak, ini pemuda bukan sembarangan, ini bakal saya nikahkan dengan anak saya. Sudahlah, kalau kamu mau supaya apel yang masuk dalam perutmu itu aku ikhlaskan, kamu harus nikah dengan anak saya. Wah, rezeki nomplok Pak. Ya udah, gara-gara apel nikah dengan anaknya. Cuma kata orang tua tadi, anak saya itu buta, anak saya itu lumpuh, anak saya itu tuli. Lengkap penderitaan Pak. Tapi karena ini orang alim, Sabit bin Marzaban sudahlah. Kalau itu syaratnya supaya mengikhlaskan apel yang sudah masuk dalam perut saya bersedia menikahnya. Nikah Pak. Sudah nikah, sudah ijab kabul, langsung masuk ke dalam kamar pengantin. Ternyata Pak, ketika masuk dalam kamar pengantin, nengok istrinya Pak, cantiknya Pak, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh orang tua tadi. Tadi mertua saya kemarin bilang katanya buta, tuli, bisu, lumpuh. Protes balik. Kalau kita Pak macam itu tidak ada protes lagi tak tu Pak. Selesai. Kan gitu. Tapi ini karena orang alim protes. Wahai ayah mertuaku, kata engkau kemarin anakmu itu tuli, anakmu itu bisu, anakmu itu buta, anakmu itu lumpuh. Kata orang tua, benar, anakku itu buta, tapi buta ketika melihat maksiat. Benar, anakku itu tuli, tapi tuli ketika mendengarkan maksiat. Kalau mendengarkan Al-Quran, anakku tak tuli.
Benar anakku itu bisu ketika membicarakan aib orang, tapi ketika baca Quran dia tidak bisu. Benar anakku itu lumpuh ketika langkahkan kakinya ke tempat maksiat, tapi kalau langkahkan kakinya pengajian, langkahkan kakinya ke masjid, langkahkan kakinya ke tempat-tempat yang baik, maka kakinya tidak lumpuh. Apa kata Sabit bin Marzaban? Kalau begitu, iyalah wahai ayah mertua, assalamualaikum katanya. Ini ciri orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka dari pernikahan ini lahirlah seorang anak yang diberi nama dengan Nu'man bin Thabit, yang diberi kunyah dengan Abu Hanifah, yang sampai sekarang madhabnya dipakai, yaitu dengan kita kenal dengan madhab Imam Hanafi atau madhab Imam Abu Hanifah. Pernikahan orang yang baik dengan perempuan yang baik, lahirlah generasi yang baik. Itu yang diminta Nabi Musa, ij'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Kata Allah, ya Musa, tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Pak, tak puas nih Nabi Musa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah, sesungguhnya aku menemukan dalam kitab Taurat ummatan, sekelompok umat, sekelompok orang, humul akhiruna fil khalqi, mereka terakhir diciptakan, wasabiquna fi dukhulil jannah, tetapi dulu masuk surga. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Berkata Allah, ya Musa, tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini terakhir diciptakan oleh Allah, Pak. Umat yang pertama umat siapa, Pak? Umat Nabi Nuh. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Kita ini terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ini terakhir diciptakan oleh Allah, tetapi kita ini dahulu masuk surga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna fil khalqi, kita ini adalah umat yang terakhir diciptakan, tetapi wasabiquna fi yaumil qiyamah, nanti didahulukan pada hari kiamat, wasabiquna fi dukhulil jannah, nanti didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Belum kita selesai masuk ke dalam surga, umat-umat lain masih menunggu, belum juga masuk ke dalam surga, karena umatnya Nabi Muhammad bersemuanya belum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita gembira, bahagia kita. Makanya memperingati Maulid Nabi ini upaya kita gembira, upaya kita bahagia, upaya kita senang, karena Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan ke dunia ini, maka kita bukan umat yang istimewa, bukan umat yang mulia. Abu Lahab itu, Pak, gara-gara senang, gara-gara gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, akhirnya dia memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Wahai Suwaibatul Aslamiyah, keponakanku Muhammad telah lahir, maka aku merdekakan engkau dan engkau menjadi ibu susuannya. Disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Gara-gara itu, Pak, disebutkan dalam hadis bahwa Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin karena senang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi, famadhannu alladhi bil 'abd famadhannu bil 'abd alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya, yang sepanjang umurnya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, senang dengan Nabi Muhammad, dan meninggal dalam keadaan bertauhid. Abu Lahab saja itu diringankan siksanya setiap hari Senin, apalagi kita dari lahir sampai meninggal itu tetap mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sudah pasti kita diringankan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bisa jadi gara-gara rahmat daripada Allah, gara-gara lahirnya Nabi Muhammad, kita ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tak puas juga Nabi Musa ini. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah, sesungguhnya aku menemukan di dalam kitab Taurat ummatan, sekelompok umat, unajiluhum fi sudurihim, kitab suci mereka berada di dalam dada mereka. Yaqra'unaha, mereka membaca kitab suci mereka.
Wa kana man qablahum yaqra'una kitabahum nazara. Sedangkan umat-umat terdahulu kalau mau baca kitab sucinya itu melihat kitab suci. Sedangkan umat ini kalau membaca kitab sucinya mereka tidak perlu nengok kitab suci lagi, mereka sudah hafal. Hatta idza rafa'uha lam yahfadhu syai'an. Sehingga umat-umat terdahulu kalau kitab sucinya diangkat maka mereka tidak sedikit pun hafal. Wala ya'rifuh, mereka tidak kenal lagi dengan kitab sucinya. Wa inna Allah atahum ayyuhal ummah minal hifzi syai'a. Allah memberikan kepada mereka satu hafalan yang luar biasa. Lam yu'tahu ahadan minal umam, yang hafalan itu, keluar biasaan hafalan itu tidak diberikan kepada umat-umat lain. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kita itu jangan takut anak kita itu dititipkan di pondok pesantren ngafal Quran, baca kitab kuning. Jangan takut Pak. Kadang orang-orang sekarang itu takut anaknya kalau sekolahnya di pesantren, ngafal Quran, ngafal kitab kuning, mengkaji kitab kuning, nanti kerjanya di mana? Rezeki itu Allah yang tentukan, Pak. Kita jangan takut. Hafal Quran anak kita itu. Nanti orang berbondong-bondong belajar dengan anak kita. Contoh sekarang kita lihat pondok tahfiz di mana-mana. Pondok pesantren Al-Quran di mana-mana sekarang. Bahkan sekolah umum saja, mohon maaf ini, itu sudah tidak begitu laris lagi, Pak. Orang banyak ke pondok pesantren. Maka kita jangan marah kalau anak kita hafal Quran. Jangan marah kalau anak kita hafal kitab. Karena itulah yang nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan nanti di akhirat amalan kita sedikit. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah banyak, tetapi ada anak yang saleh. Yang saat itu dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya, memberikan mahkota kepada orang tuanya. Ya Allah, itu orang tua saya. Dulu ketika saya lagi di dunia, lagi kecil, dia ngajarkan Al-Quran, alif, ba, ta. Dia ngajarkan agama kepada saya, ya Allah. Maka ya Allah, dengan amalnya sedikit itu, ambillah amalan saya yang banyak ini, ya Allah. Maka saat itu Allah memberikan karunia kepada kita, rahmat kepada kita, diangkatlah kita dari neraka masuk ke dalam surga karena anak yang saleh. Itu umatnya Nabi Muhammad. Dah berapa bulan ni? Setengah jam lah tak? Belum eh? Kalau saya nengok sini dari tadi, saya nengok-nengok tak ada jam kayaknya. Kayaknya tak boleh saya tengok jam ni. Mana di atas ya? Lanjut nih Pak. Terus nih. Terus. Wah, kayak tukang parkir Pak ya. Jangan terus-terus, sakit nombor. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah. Sesungguhnya aku juga menemukan dalam kitab Taurat ummatan, sekelompok orang atau umat, yu'minuna bil kitabil awal. Mereka beriman kepada kitab yang pertama sekali diturunkan. Wabil kitabil akhir, dan kitab yang terakhir diturunkan. Mereka beriman kepada Taurat, mereka beriman kepada Zabur, mereka beriman kepada Injil, mereka beriman kepada Al-Quran, mereka beriman juga kepada suhuf-suhuf yang diberikan kepada para nabi. Wa yaqatiluna fudulat dhalal. Mereka memerangi kesesatan. Banyak aliran-aliran sesat sekarang, Pak. Maka kita kalau ada yang ngaku nabi, jangan percaya. Berapa banyak orang yang ngaku nabi? Yang paling banyak yang ngaku nabi itu di Indonesia. Bahkan kemarin saya dengar
ada di daerah mana itu, di Jambi inilah juga ada pernah ngaku Nabi. Itu kalau datang kepada kita jangan percaya, Pak. Yang lucunya lagi, Pak, itu dia ada di perbatasan Jawa Sunda itu, ada yang ngaku Nabi. Kalau Nabi kita itu nama Nabi Musa, Isa, Daud, Muhammad, kan enak. Ini ada yang ngaku Nabi, Pak, namanya Tugimin. Yang lucunya, Pak, kalau kita sholawat, coba kita baca Mahalul Qiyam tadi kan, sallallahu ala Muhammad marhaban. Coba Tugimin, Pak. Sallallahu ala Tugimin. Enggak enak. Yang lucunya lagi kalau azan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya tak? Kalau sempat Tugimin, nah bayangkan dewek lah, Pak. Coba dewek lah. Ini umat yang kalau ada kesesatan mereka perangi. Sekarang banyak aliran-aliran sesat. Syiah merajalela di mana-mana sekarang. Syiah itu terbagi beberapa bagian. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Ghulat. Mereka hanya mengakui sahabat Nabi bernama Ali bin Abi Thalib. Selain daripada itu mereka sesat. Ini Syiah Imamiyah. Ada lagi yang lebih ekstrim, Syiah Ghulat itu. Mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Ini lebih ekstrim. Bahkan ada juga Syiah mengatakan bahwa Allah itu, malaikat Jibril itu salah menurunkan Al-Quran. Harusnya bukan kepada Nabi Muhammad, harusnya kepada Sayyidina Ali. Ini perlu kita tolak, Pak. Di mana-mana Syiah ini berkembang. Maka kalau masuk ke tempat kita, kita tolak yang mentah-mentah, kita tolak. Alhamdulillah, Pak, meninggal satu, tumbuh lagi ulama kita. Beberapa bulan yang lalu sangat kita sedihkan, Habib Salim Asy-Syatiri meninggalkan kita. Tapi insyaAllah ada pengganti beliau, karena sudah dijamin setiap 100 tahun, setiap 1 abad itu nanti ada ulama yang lahir generasi selanjutnya, yang insyaAllah hampir sama keilmuannya dengan ulama yang meninggal. Mereka memerangi kesesatan hatta yuqatilul a'war al-kadzdzab, sehingga mereka itu memerangi kebohongan-kebohongan. Banyak berita-berita hoax, berita-berita bohong sekarang mereka itu perangi. Maka Nabi Musa minta, faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Maka Allah sekali lagi menjawab, tilka ummatu Ahmad. Wahai Musa, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, Pak. Ya Rabbi, inni ajidu fil alwah, aku menemukan dalam Taurat, ummatan, sekelompok umat, sadaqatuhum, sedekah-sedekah mereka, yakuluna fi butunihim, yang mereka makan masuk ke dalam perut mereka. Dari kalangan mereka sendiri boleh makan sedekahnya. Kalau umat terdahulu kalau sedekah, Pak, itu tidak boleh dia makannya. Kalau kita umat Nabi Muhammad, sedekah kita makan sesama kita. Saya sedekah dengan bapak-bapak, bapak-bapak makan sedekah saya, bapak-bapak sedekah dengan saya makan sedekah itu. Itu umatnya kita ini, Pak. Wa yu'jiruna 'alaiha, mereka diberi balasan dengan sedekah itu. Wa kana man qablahum, tetapi umat-umat terdahulu, idza tasaddaqa bi sadaqatin, kalau mereka bersedekah, faqubilat minhu, kalau sedekahnya diterima, ba'atsallahu 'alaiha naran, maka Allah mengutus api, faakalatha, kemudian api itu memakan sedekah. Itu tandanya diterima sedekahnya, Pak. Itu umat terdahulu. Ini sedekah saya ya Allah, ditaruh di satu tempat,
kemudian datang api, kalau api itu makannya baru dianggap sedekah itu diterima. Wa in ruddan alaihi, kalau sedekah itu ditolak, turikat, maka sedekah itu dibiarkan. Fatakuluha as-siba' wat-thair, dan sedekah itu dimakan oleh binatang buas dan burung-burung. Ini tandanya, Pak. Kalau dimakan api berarti diterima. Kalau dimakan binatang buas dan burung-burung, maka sedekah itu ditolak. Tapi kalau kita tidak, Pak, sedekah kita diberikan kepada orang-orang kita lah, sesama kita lah, boleh dimakan dan itu dapat pahala. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Maka sekali lagi Allah menjawab, ya Musa, tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan takut, Pak, kita dengan sedekah. Sedekah itu bisa menambah keberkahan umur. Innas sadaqata yazidu fil umur. Sesungguhnya sedekah itu menambah keberkahan pada umur. Kita jangan takut, Pak, mengeluarkan duit. Jangan takut miskin. Kita ini sudah ditakari hidup kita ibarat air dalam gelas ini, Pak. Kalau mau air dalam gelas ini diisi terus, maka air yang ada di dalam diberikan kepada yang lain, supaya air ini bisa berisi. Tapi kalau air yang ada di dalam ini kita biarkan, kita minta isi terus, melimpah. Makanya saya coba dulu, Pak. Bismillah. Bisa diisi lagi ya, gini. Kita kalau nengok pelitnya kita, Pak, cobalah kalau kita masuk ke dalam masjid, misalnya masjid raya, kita sholat Jumat. Masuk masjid raya ada kotak wakaf tak tuh di depan tuh. Kemudian kita melihat dompet, isi dompet. Dalam dompet itu ada duit 1.000, ada 5.000, ada 50.000, ada duit 100.000. Pertanyaannya, duit yang mana kita masukkan dalam kotak wakaf? Yang susahnya duit 1.000 itu masuk, lagi berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, masuk ke dalam saya dalam surga. Modal 1.000. Kadang ada juga yang sudah sedekah nyesal, Pak. Saya pernah nengok anekdot di Facebook itu. Jadi ketika dia sholat Jumat itu kan kotak wakaf jalan. Dia ngeruk kantong. Rencana ngambil duit 1.000. Ternyata duit 100 gugur, jatuh. Dia ambil duit 1.000. Duit 100.000 jatuh. Masukkan duit 1.000 dalam kotak wakaf. Kemudian kebetulan ada orang di belakang nengok, Pak, duit 100.000 tadi. Dia ambilnya, pukulnya pundak. Karena ketika itu tidak boleh ngomong, pukulnya pundak. Ambil, dikasihnya duit 100.000. Dikirain yang tadi duit orang yang di belakang tadi, duit 100.000, dimasukkan juga dalam kotak wakaf. Kotak wakaf sudah berjalan jauh. Setelah selesai khutbah, baru dibisi, mohon maaf Pak, itu tadi duit 100.000 duit Bapak yang jatuh dari kantong. Astagfirullahaladzim. Umpama lagi nih, Pak, sekarang ini kan musim mancing juga nih. Kebetulan kita nih baru balik dari kebon misalnya lah kan, baru balik dari kebon. Lah sudah jam 5:30 lewat. Jadi nak balik lah, bentar lagi maghrib nih. Di pertengahan perjalanan ketemu dengan lebung, tahu gak lebung? Tahu. Lopak, ya tak? Dalamnya ada ikan toman, ada ikan gabus, macam-macam ikan dalam itu, Pak. Yang cuma tahu ya cuma kita, Pak. Kemudian kita balik. Pertanyaannya, kira-kira kalau balik cerita tidak dengan orang? Wallahu a'lam, Pak. Jadi kita jangan takut sedekah. Apa yang kita keluarkan, maka Allah balas. Maka disebutkan dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah lipat gandakan.
Jangan takut. Kalau kita nanam satu tumbuh 100 Pak. Mi'atu habbah di situ disebutnya. Kemudian tak senang lagi Nabi Musa ini. Nanya lagi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah, sesungguhnya aku menemukan dalam Taurat ummatan, sekelompok orang, idza hamma ahaduhum bihasanah, apabila mereka berniat untuk melakukan kebaikan, thumma lam ya'milha, kemudian mereka belum sempat melakukannya, kutibat lahu hasanah, maka diberikan satu kebaikan. Fa in 'amiluha, kalau mereka melakukannya, kutibat lahu asyru amthaliha ila 700 dha'fin, mereka mendapatkan 10 kebaikan, bahkan dilipatkan sampai 700 kebaikan. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Maka sekali lagi Allah jawab, tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an Allah berfirman, man jaa bil hasanah, siapa yang melakukan kebaikan satu kali, falahu asyru amthaliha, maka baginya dibalas 10 kali. Tapi jangan mengharap yang 10 itu Pak. Tetap niat kita adalah ikhlas, mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena pengen dibalas. Maka teori ikhlas itu cuma 1/2 itu sama dengan berapa? 0,5. 1/1 berapa Pak? 1. 1/0 tidak terhingga. Apa maknanya? 1/2. Kalau kita memberikan 1 berharap 2, dapatnya 0,5 setengah. 1/1 sama dengan 1. Kalau kita memberi 1 berharap 1 baliknya, dapatnya 1. Yang kita niatkan itulah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau kita memberi 1/0 sama dengan tidak terhingga. Memberi 1 tanpa niat dapat, tanpa dia berharap apa-apa, maka dapatnya tidak terhingga. Itu teorinya. Makanya surah Al-Ikhlas itu coba tengok Pak. Tahu surah Al-Ikhlas? Coba tengok ada tak kata ikhlas di dalamnya. Namanya surah Al-Ikhlas. Kalau surah An-Nasr ada kata-kata Nasr dalamnya. Idza jaa nasrullah. Kalau surah An-Nas ada kata An-Nas dalamnya. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Al-Falaq ada kata Al-Falaq dalamnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Artinya apa? Orang yang ikhlas itu tidak bakal menyebutkan bahwa dia itu ikhlas. Itu maknanya. Memberi 1 dikasih balasan oleh Allah 10 kebaikan. Kemudian tak puas lagi Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah, sesungguhnya aku menemukan lagi dalam Taurat ummatan, sekelompok orang, humul musyaffi'un, yang dapat memberikan syafaat, wal masyfu'u lahum, dan diberikan syafaat. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ini Pak, nanti Pak, masing-masing dari kita ini datang kepada nabinya masing-masing. Itu dalam riwayat disebutkan, setiap umat datang kepada nabinya masing-masing, minta syafaat, datang kepada Nabi Adam minta syafaat, datang kepada Nabi Nuh minta syafaat, datang kepada Nabi Ibrahim minta syafaat, datang kepada Nabi Ismail minta syafaat. Kata Nabi Adam, aku tak bisa berikan syafaat, kalau mau syafaat datang kepada Muhammad. Kata Nabi Nuh, aku tak bisa memberikan syafaat, kalau mau syafaat datang kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Ibrahim, kalau mau syafaat datang kepada Nabi Muhammad. Minta kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Muhammad.
minta kepada Nabi Isa, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seluruh umat ini datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta syafaat, maka Allah memberikan izin kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada umat manusia. Kalau kita beruntung Pak, umat Nabi Muhammad itu diberikan syafaat. Barakah apa kita ni diberikan syafaat? Barakah kita ni banyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upayakan dalam satu hari itu minimal 20 kali. Minimal 100 kali. Upayakan Pak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Upayakan Pak. Maka dulu pernah ada orang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Maka dia panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tak nengok. Ini ada apa nih? Rasulullah tak nengok. Dipanggil 3 kali, tak pernah nengok-nengok. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Kata Rasulullah, aku tak ada marah kepadamu. Aku malah bahkan tak kenal denganmu. Maka orang itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya engkau mengenaliku? Kata Rasulullah dalam mimpi itu, Rasulullah mengatakan, orang yang aku kenali adalah orang yang sering bersalawat dan salam kepada aku. Setelah bangun, banyak dia salawat kepada Nabi. Maka pada suatu ketika dia tidur, dia menyuruh Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah menengok kepada orang yang sering bersalawat kepadanya. Maka kita yang sering bersalawat kepada Nabi, satu kali kita bersalawat kepada Nabi, saat itu pula malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi. Ya Muhammad, sebulan bersalawat. Ya Muhammad, sebulan bersalawat. Ya Muhammad, sebulan bersalawat. 100 kali kita bersalawat kepada Nabi, maka malaikat Jibril menyampaikan 100 kali pula salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah telah meninggalkan kita, tetap syafaatnya kita dapatkan sampai kepada hari kiamat nanti. Bahkan bukan kita hanya mendapatkan syafaat, kita juga dapat memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang kita cintai. Jadi syafaat itu bukan hanya datang dari Nabi saja, tapi syafaat itu juga dapat oleh para ulama, para aulia, para syuhada, dan mungkin di antara kita ini nanti diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan syafaat kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang lain. Qala Qatadah, ini terakhirnya. Qala Qatadah berkata, fadzukira lana, maka diceritakan kepada kami, anna Musa alaihi salam nabadal alwah. Karena Nabi Musa alaihi salam kena bercerita ni, oh ini ada umat ini, ada umat ini, ada umat ini. Ternyata seluruhnya itu yang diceritakan oleh Nabi Musa itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Maka gara-gara itu nabadal alwah, Nabi Musa melempar kitab Taurat. Dilemparnya Taurat. Kalau bahasa kita ni kesal lah mungkin kan. Seluruh yang ada dalam kitab Taurat ke umat Nabi Muhammad. Yang diceritakan umat Nabi Muhammad. Cerita ini umat Nabi Muhammad. Cerita ini umat Nabi Muhammad lagi. Setelah dibuang, maka berdoalah Nabi Musa, ya Rabbi, Allahumma ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, kalau begitu jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Musa saja minta supaya Nabi Musa dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan Nabi Muhammad, karena kemuliaan dan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain Nabi Musa juga pernah berjumpa di dalam kitab Taurat bahwa ada sekelompok umat yang diberikan bulan Ramadan kepadanya. Maka Nabi Musa pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan mereka itu umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak keistimewaan, berapa banyak
hal-hal yang mungkin belum kita ketahui dari beberapa keistimewaan umat Nabi Muhammad. Maka pada malam hari ini kita sudah mengetahui bahwa kita ini adalah umat yang mulia, bahwa kita ini adalah umat yang istimewa. Kemuliaan itu, keistimewaan itu didapatkan karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi Maulid Sayyidi Walidi Adam karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sebelum Nabi lahir itu Nabi datang dalam mimpinya Aminah. Bulan Rajab datang, bulan Sya'ban datang, bulan Ramadan datang, sampai kepada bulan Rabiul Awal. 9 bulan itu para nabi masuk ke dalam mimpinya Aminah, mengabarkan, absyiri ya Aminah, berbahagialah engkau Aminah, bahwa yang ada di dalam kandunganmu itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu adalah junjungan para nabi, junjungan para rasul. Maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal khadiratil qudsiyah. Disebutkan dalam kitab Al-Barzanji, rawi yang keempat, bahwa yang hadir pada saat kelahiran Nabi Muhammad itu adalah Asiyah dan Maryam yang membantu persalinan Siti Aminah, membantu persalinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhal makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana, nur, cahaya yang cahayanya itu terang benderang, yang cahayanya itu anta nurun fauqa nur, yang cahayanya itu di atas cahaya, anta misbahus suduri, yang cahayanya itu masuk ke dalam dadanya umat manusia. Maka sampai sekarang kita yang memperingati hari kelahiran Nabi, memperingati maulid Nabi, upaya kita senang gembira dengan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, dan kita ditakdirkan kalau meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan di akhirat nanti Rasulullah mengenali wajah kita karena saking banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan demikianlah. Itulah sedikit paparan tentang Mau'izatul Hasanah, tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kemuliaan Nabi Muhammad, tentang kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, khususnya dari pribadi saya sendiri. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena hamba Allah yang fakir ini, hamba Allah yang dhaif ini banyak melakukan kekhilafan, banyak melakukan kesalahan. Al-insan makanul khata' wan nisyan, manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Oleh kerana itu saya susun jaringan 10. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.